Ini adalah kisah yang akan saya ceritakan dari awal hingga akhir, tentang sebuah pernikahan yang membalikkan seisi kampung. Kisah seorang janda muda berusia 20 tahun yang menikah dengan kakak iparnya sendiri, tepat setelah masa idahnya berakhir. Di sebuah kampung padat di pinggiran Jakarta, di mana keriuhan adalah musik sehari-hari, sebuah peristiwa di awal musim kemarau itu menjadi buah bibir semua orang. Di sebuah gang kecil yang diapit rumah-rumah petak sederhana, sebuah tenda hajatan berdiri. Lampu-lampu warna-warni dan bunga-bunga kertas digantungkan, menandakan sebuah perayaan. Pernikahan adalah hal biasa, tetapi yang satu ini sungguh berbeda. Sumber dari segala bisik-bisik dan gunjingan itu adalah sang mempelai wanita, Anissa. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia mengenakan kebaya pengantin, padahal belum lama, ia menanggalkan pakaian dukanya. Dan mempelai prianya, tak lain dan tak bukan, adalah Budi, kakak kandung dari almarhum suaminya, kakak iparnya sendiri. Di depan gang, orang-orang berhenti untuk menunjuk-nunjuk. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bukankah itu Anissa? Rasanya baru kemarin dia menangis meraung-raung sampai pingsan di samping jenazah Adi, bisik seorang ibu yang sedang berbelanja sayur. Sekarang dia malah menikah dengan abangnya. Ini sudah kelewatan. Seorang tukang ojek yang sedang mangkal mengisap rokoknya dalam-dalam sambil menggelengkan kepala. Memang kasihan nasibnya, tapi ini keterlaluan. Masa idah baru selesai, langsung menikah. Apa kata dunia? Mereka ini tidak menghormati almarhum. Wajah Anissa, yang dibalut riasan pengantin, tampak tirus. Matanya yang sembab tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dalam. Pernikahan seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita, tetapi setiap langkahnya terasa berat, seolah berjalan di atas hamparan duri. Orang-orang menatapnya bukan dengan ucapan selamat, melainkan dengan tatapan penuh curiga dan penghinaan. Sang mempelai pria, Budi, 30 tahun, memiliki wajah yang tenang dan tegas. Ia menggenggam tangan Anissa dengan erat, seolah ingin melindunginya dari semua hujatan dunia. Baru 4 bulan 10 hari yang lalu, seluruh kampung ini menyaksikan bagaimana Anissa meraung histeris saat mendengar kabar kematian suaminya, Adi. Adi, yang bekerja sebagai kuli bangunan, tewas seketika setelah jatuh dari perancah di lokasi proyeknya. Saat itu, semua orang bersimpati pada nasib tragis gadis muda itu, yang menjadi janda hanya setelah 6 bulan menikah. Namun, rasa iba itu berubah menjadi cemoohan hanya dalam beberapa bulan. Pemicunya adalah gunjingan yang menyebar selama masa idah Anissa bahwa ia dan Budi terlihat semakin dekat, terlalu dekat untuk hubungan seorang ipar. Pernikahan ini, yang dilangsungkan begitu cepat setelah masa berkabung usai, menjadi puncak dari skandal itu. Di mata para tetangga, ini adalah perbuatan yang tidak bisa diterima. Menantu perempuan yang menjalin hubungan dengan kakak iparnya selama masa idah dianggap sebagai aib dan pelanggaran norma agama. Semakin banyak tatapan sinis yang tertuju pada mereka, semakin liar desas-desus menyebar. Pasti mereka berdua itu sudah ada main dari dulu, kata seseorang dengan nada menuduh. Makanya, Adi belum lama meninggal, mereka sudah tidak sabar. Bisikan-bisikan itu bagai sembilu yang menusuk tepat di jantung Anissa. Namun, hampir tak ada yang tahu betapa besar keputusasaan dan kesepian yang harus ia tanggung setelah pemakaman Adi. Ibu mertuanya bersikap dingin, kerabat mencibir, dan orang tuanya yang konservatif di kampung tak berani membelanya karena takut akan gunjingan. Di saat itulah, hanya Budi, sang kakak ipar, yang diam-diam menopangnya saat ia hampir rubuh. Awalnya hanya karena kasihan dan tanggung jawab sebagai seorang kakak, tetapi perlahan, perasaan itu berubah menjadi sebuah ikatan aneh yang tak terkendali. Hari ini, di bawah tatapan ribuan mata yang menghakimi, Anissa dan Budi memutuskan untuk bergandengan tangan dan meresmikan hubungan mereka. Dari pengeras suara, terdengar lantunan ayat suci dan musik pernikahan. Tetapi di telinga mereka, semua itu bercampur dengan suara-suara sumbang yang menghina. Tenda itu mungkin ramai, tetapi di dalam hati kedua mempelai, badai dahsyat sedang mengamuk. Saya hanya bisa menghela napas pelan. Di balik setiap pernikahan yang menggegerkan dunia, selalu ada rahasia dan luka yang tak akan pernah dipahami oleh orang luar. Begitu pula kisah Anissa dan Budi.
Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi air mata dan penderitaan, tetapi juga sebuah pencarian akan kebenaran dan kebahagiaan. Sebelum semua tragedi ini dimulai, Anissa adalah seorang gadis yang membuat iri seisi kampungnya karena mendapatkan suami yang baik dan rajin seperti Adi. Usianya saat itu baru 20 tahun, ibarat bunga yang sedang mekar-mekarnya. Anissa tidak melanjutkan kuliah. Setelah lulus SMA, ia membantu orang tuanya berjualan di pasar desa. Suatu hari, ia bertemu dengan Adi, seorang pemuda berusia 23 tahun yang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Adi sering pulang ke kampung untuk menengok ibunya, dan dari pertemuan-pertemuan sederhana itulah, cinta di antara mereka bersemi. Orang-orang di desa berkata, seorang gadis desa yang dinikahi pemuda kota adalah sebuah kesuksesan. Dan memang, pernikahan Anissa dan Adi dipenuhi tawa bahagia. Anissa, dalam balutan kebaya merahnya, tersenyum cerah seperti bunga yang baru mekar. Adi dengan bangga menggandeng tangan istrinya di hadapan kerabat kedua belah pihak. Ibu Adi, Ibu Lastri, meneteskan air mata haru bercampur khawatir saat melihat putranya menikah. Setelah menikah, Anissa ikut suaminya tinggal di sebuah rumah petak sederhana di Jakarta. Rumah itu berdinding papan dan beratap seng, tetapi terasa hangat dan nyaman. Setiap pagi, Adi berangkat kerja ke proyek, dan sore harinya, ia mampir ke pasar untuk membeli sayur dan lauk untuk makan malam bersama. Hidup mereka miskin, tetapi tak pernah kekurangan tawa. Suatu hari, meja makan mereka hanya terisi sambal terasi dan tempe goreng, tetapi Anissa tertawa ceria. "Mas, selama ada Mas di sampingku, makanan apapun rasanya seperti madu." Adi tersenyum mendengar itu, lalu menambahkan sepotong tempe ke piring istrinya. "Kamu juga, jangan sampai nanti kalau kita sudah kaya, kamu bilang masakan sederhana ini tidak enak." Mereka sering duduk berdampingan di ranjang sempit mereka, merajut mimpi tentang masa depan. Adi akan memeluk istrinya dan berkata dengan suara hangat, "Nanti kalau kita sudah punya cukup uang, kita beli motor baru, terus punya anak. Keluarga kita pasti akan bahagia seperti yang lain, insya Allah." Anissa menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, matanya berbinar penuh harap. "Aku tidak minta banyak, Mas. Cukup rumah kecil, Mas, dan anak kita." Masa itu, Anissa hidup dalam kebahagiaan yang sederhana. Ia percaya hidupnya akan selalu damai seperti ini. Ia sering membanggakan suaminya pada sahabatnya, "Rina, aku beruntung sekali bisa menikah dengan orang seperti Mas Adi. Meskipun kerjanya berat, setiap malam dia selalu membawakanku buah." Rina tertawa menggoda. "Kamu benar-benar dapat durian runtuh. Jaga baik-baik, jangan sampai direbut orang." Namun, kebahagiaan terkadang begitu singkat dan kejam. Suatu sore yang terik, saat Anissa sedang sibuk menyiapkan makan malam, telepon berdering keras. Dari seberang telepon, terdengar suara panik rekan kerja Adi. "Mbak Anissa, Adi jatuh dari perancah. Sekarang sedang dibawa ke UGD rumah sakit, Mbak harus siap mental." Anissa membeku di tempat. Sendok sayur yang dipegangnya jatuh ke lantai. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Seperti orang linglung, ia berlari keluar rumah. Saat tiba di rumah sakit, yang ia lihat hanyalah tubuh kaku suaminya yang sudah ditutupi kain putih. Raungannya memenuhi koridor rumah sakit. "Mas Adi, katanya Mas janji akan selalu di sisiku seumur hidup. Kenapa Mas tega meninggalkanku secepat ini?" Sejak hari itu, kegelapan pekat menyelimuti hidup gadis muda itu. Kebahagiaan yang baru saja ia genggam lenyap dalam sekejap. Dan dari sinilah Anissa melangkah masuk ke dalam hari-hari penuh tragedi, di mana takdir, prasangka, dan perkataan kejam dunia akan mengujinya habis-habisan. Upacara pemakaman Adi diadakan di rumah kecil mereka. Tempat yang beberapa waktu lalu dipenuhi tawa, sepasang pengantin baru itu kini dipenuhi asap kemenyan dan isak tangis yang memilukan. Selama 3 malam berturut-turut, lantunan tahlil menggema dari rumah itu. Anissa, mengenakan pakaian serba hitam yang longgar, duduk dengan tatapan kosong, matanya bengkak setelah berhari-hari menangis. Ia bersimpuh di lantai, memeluk foto suaminya sambil memanggil-manggil namanya dengan suara serak, "Mas Adi, kenapa kamu tinggalkan aku di tengah jalan seperti ini?"
Para pelayat datang silih berganti. Tetangga, rekan kerja dari proyek, dan sanak saudara dari kedua belah pihak, semua turut berduka atas kematian pemuda yang dikenal baik dan pekerja keras itu. Namun, di tengah ungkapan duka, mulai terdengar bisikan-bisikan yang bercampur antara iba dan rasa ingin tahu. Kasihan sekali si Anissa itu, baru 6 bulan menikah sudah jadi janda, celetuk seorang ibu tetangga. Iya, tapi dia kan masih muda, baru 20 tahun. Apa mungkin dia sanggup menjanda seumur hidup, timpal seorang pria parubaya. Kudengar keluarga suaminya juga tidak terlalu suka padanya. Jangan-jangan nanti dia diusir. Bisikan-bisikan itu, meski pelan, terasa seperti jarum yang menusuk hati Anissa. Ia menundukkan kepala, mencoba menahan air mata, tetapi setiap kata yang menyinggung masa depannya membuat hatinya goyah. Ibu mertuanya, Ibu Lastri, hanya bisa menangis dalam diam sejak mendengar kabar kematian putranya. Ia meratapi nasib malang anaknya, tetapi di satu sisi hatinya ada sedikit kekecewaan. Adi sudah pergi, lalu bagaimana nasib anak ini? Apa dia akan menjadi beban bagi keluarga kami? Pikiran itu membuatnya semakin menjaga jarak dengan Anissa. Selama prosesi pemakaman, ia nyaris tidak menatap menantunya dan hanya sibuk mengurus persiapan tahlilan. Di tengah keramaian itu, muncullah sosok yang asing bagi Anissa. Dia adalah Budi, kakak kandung Adi. Sudah lama ia bekerja di luar kota dan jarang pulang, sehingga Anissa hanya pernah bertemu dengannya beberapa kali. Hari itu ia datang sebagai wali keluarga dari pihak almarhum adiknya, dengan wajah letih dan mata yang merah. Melihat adik iparnya yang hampir pingsan di samping keranda, Budi menghela napas panjang dan mendekat untuk menopangnya. Anissa, jangan begini, nanti kamu jatuh sakit. Kalau Adi melihat ini, apa dia akan tenang di sana? Anissa menggeleng sambil terisak. Aku tidak percaya, Mas, aku tidak percaya, Mas Adi benar-benar sudah meninggalkanku. Suaranya bergetar hebat, membuat orang-orang di sekitarnya terdiam sejenak. Budi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya meletakkan tangannya dengan lembut di bahu adik iparnya. Ada sorot kasihan yang dalam di matanya. Pada hari jenazah diberangkatkan ke pemakaman, hujan gerimis turun membasahi bumi. Jalan menuju pemakaman umum becek dan berlumpur. Anissa meraung hingga suaranya serak. Beberapa kali ia mencoba melompat ke liang lahat untuk menyusul suaminya, sampai harus ditahan oleh banyak orang. Sahabatnya, Rina, memeluknya erat sambil menangis. Anissa, sadar, istighfar. Kamu ikut mati pun tidak akan mengubah apa-apa. Mas Adi di alam sana pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Setelah pemakaman selesai, orang-orang satu persatu pulang. Rumah yang tadinya ramai kini terasa kosong, hanya menyisakan duka yang mendalam. Malam harinya, Anissa duduk termenung di depan meja kecil tempat foto suaminya diletakkan. Ibu Lastri menghela napas dan berkata dengan dingin, "Kamu itu masih muda. Harus memikirkan masa depanmu, tapi ya sudahlah, pikirkan itu nanti. Yang penting selesaikan dulu semua urusan tahlilan ini." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hati Anissa. Ia hanya ingin berada di samping kenangan suaminya, tetapi orang-orang seolah sudah memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Dan tepat setelah pemakaman itulah, badai yang sesungguhnya mulai menerpa kehidupan gadis muda itu. Setelah acara tahlilan hari ke-7 selesai, rumah kecil yang dulu penuh tawa itu menjadi sunyi senyap. Di atas meja, foto Adi dengan senyumnya yang teduh seolah masih menatap istrinya. Asap dupa tipis mengepul di hadapannya. Anissa bisa duduk berjam-jam di depan foto itu, berbisik seolah suaminya masih hidup. "Mas Adi, aku kangen sekali. Setelah Mas pergi, aku tidak tahu bagaimana harus menjalani sisa hidupku." Siang hari, ia memaksakan diri untuk membantu ibu mertuanya membersihkan rumah dan memasak, tetapi setiap kali mendengar suara teman-teman sebayanya memanggil satu sama lain dari luar gang, hatinya mencelos. Ia tahu mereka sedang membicarakannya. Janda di usia 20 tahun. Ibu Lastri berubah total setelah kematian putranya. Kehangatan yang dulu ia tunjukkan saat pertama kali menerima Anissa sebagai menantu hilang, berganti dengan sikap dingin dan ketus. Suatu malam,
Saat Anissa menyajikan makan malam, Ibu Lastri hanya melirik sekilas dan berkata acuh tak acuh, "Makanlah. Cukup begini saja, kan?" "Iya, Bu. Silakan dimakan," jawab Anissa pelan. Ibu Lastri menghela napas dan meletakkan sendoknya. "Adi sudah meninggal, jadi keuangan keluarga kita tidak akan seperti dulu lagi. Kamu masih muda, harus bisa mengurus dirimu sendiri. Jangan berpikir untuk terus bergantung pada keluarga ini." Anissa membeku. Kata-kata itu terdengar seolah ia akan diusir, seolah sebuah penegasan bahwa ia bukan lagi menantunya. Malam itu, ia memeluk bantal dan menangis hingga sesak napas. Orang tua Anissa di kampung juga tidak tenang. Ayahnya, Pak Karto, menelepon dengan suara berat. "Nuk, yang sudah meninggal biarlah pergi. Kamu masih muda, harus jaga badanmu. Kalau kamu hanya disia-siakan di sana, carilah jalan lain. Jangan sampai hidupmu direndahkan orang." Tenggorokan Anissa tercekat. "Tapi, Pak, Anissa masih cinta sama Mas Adi." Anissa belum bisa lupa, kenapa semua orang menyuruhku untuk terus melangkah. "Hidup memang begitu," Nuk, jawab ayahnya berat. "Orang yang hidup harus memikirkan dirinya sendiri dulu." Tekanan semakin hari semakin besar. Kerabat dari pihak suami pun mulai menunjukkan sikap tidak nyaman secara terang-terangan. Ada yang berkata langsung, "Apa iya anak semuda itu mau menjanda selamanya? Sebentar lagi juga pasti minta kawin lagi. Buat apa kita repot-repot mengurusnya?" Kata-kata kejam itu memberikan luka dan rasa malu yang mendalam bagi Anissa. Ia tidak berani keluar rumah dan hanya mengurung diri. Satu-satunya penghiburan adalah saat sahabatnya, Rina, sesekali datang menjenguk. Rina berulang kali memegang tangannya dan berkata, "Jangan pedulikan omongan orang. Mereka tidak akan menjalani hidupmu. Kamu hanya perlu kuat dan bertahan." Anissa menangis terseduh-seduh. "Aku tidak kuat, Rin. Rasanya dimanapun aku berada, orang-orang menatap dan menunjukku. Setelah Mas Adi pergi, aku merasa sebatang kara di dunia ini." Di tengah hari-hari penuh keputusasaan itulah, Budi sang kakak ipar, mulai sering muncul. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya diam-diam membantunya, mengantarnya ke pasar, membelikan jamu untuk ibunya, dan terkadang, ia ikut menyalakan dupa untuk adiknya. Setiap kali melihat Anissa duduk melamun, ia akan berkata pelan, "Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, Anissa. Adi memang sudah pergi, tapi kamu harus tetap hidup." Suara Budi yang tenang terasa seperti seutas tali yang menarik Anissa dari jurang keputusasaan. Meskipun ia masih merindukan suaminya, dan merasakan sakit yang luar biasa, kehadiran satu orang yang tidak berpaling darinya di tengah lautan tatapan dingin memberinya sedikit kelegaan. Sejak saat itu, Budi semakin sering mampir ke rumah kecil itu. Terkadang ia membawa makanan. Lain waktu ia memperbaiki atap seng yang bocor, dan di waktu lain, ia hanya duduk diam di samping meja abu adiknya, menyalakan dupa. Di mata orang lain, Budi mungkin hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang kakak. Namun bagi Anissa, kunjungannya yang rutin adalah satu-satunya tempat bersandar yang ia miliki. Suatu sore, saat hujan turun deras, Anissa meringkuk di sudut dapur, menangis dengan mata yang sudah merah. Budi masuk ke dalam dengan payung yang basah kuyup. "Kenapa menangis sendirian di sini? Ada masalah?" tanyanya pelan. Anissa buru-buru menyeka air matanya dan memaksakan senyum. "Tidak, Mas. Hanya teringat Mas Adi." Budi duduk di kursi dan merendahkan suaranya. "Aku juga merindukannya. Adi itu anak yang baik. Seumur hidupnya hanya bekerja keras. Takdir memang tidak adil." Mereka terdiam cukup lama. Suara tetesan air hujan dari ujung atap membuat suasana duka di dalam rumah sempit itu semakin pekat. Tiba-tiba, Anissa berkata dengan suara tercekat, "Mas Budi, saya merasa sangat kesepian." Ibu mertua bersikap dingin, kerabat mencibir. "Saya merasa seperti orang asing di rumah ini." Budi menatap lurus ke mata adik iparnya dan berkata perlahan, "Jangan berpikir seperti itu. Kamu adalah istri Adi, dan selamanya akan menjadi bagian dari keluarga kami. Siapapun yang menganggapmu beban, aku yang akan maju menghadapi mereka."
Mendengar kata-kata itu, jantung Anissa berdebar kencang. Ia belum pernah mendengar kalimat penghiburan yang begitu tegas. Kehangatan menjalar di hatinya, dan di matanya yang merah, secercah harapan kecil mulai bersinar. Setelah itu, Budi sering mengajak Anissa ke pasar, membawakan barang-barang beratnya, bahkan dengan sabar mendengarkan cerita tentang mimpi buruk yang sering dialaminya. Setiap kali Anissa menangis, Budi tidak menghiburnya dengan kata-kata muluk, melainkan hanya menyodorkan sapu tangan dan berkata lirih, "Kalau mau menangis, menangislah, jangan ditahan. Setelah puas menangis, kamu harus menjadi kuat lagi. Jalan hidupmu masih panjang." Tentu saja, gunjingan di luar tidak berhenti. Melihat Budi sering datang ke rumah itu, orang-orang mulai berbisik, "Kakak ipar itu kok perhatiannya berlebihan sekali ya sama adik iparnya? Jangan-jangan nanti ada apa-apa di antara mereka." Desas-desus itu menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Anissa yang mendengarnya merasa hatinya hancur. Suatu hari, ia memberanikan diri berkata pada Budi, "Mas, sebaiknya Mas jangan terlalu sering datang ke sini lagi. Orang-orang melihatnya dengan aneh. Saya takut." Budi menatapnya dan berkata dengan tegas, "Jangan pedulikan apa kata dunia. Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan hanya satu, apakah kamu punya kekuatan untuk terus hidup atau tidak?" Anissa terdiam, bibirnya bergetar. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia sadar ada sebuah ikatan tak kasat mata yang mulai terjalin antara dirinya dan Budi, tetapi ikatan itu sangat berbahaya. Jika mereka melewati batas, keduanya akan dihancurkan oleh masyarakat. Malam itu, berbaring di atas bantal yang dingin, Anissa gelisah sepanjang malam. Suara Budi terus terngiang di kepalanya. "Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya peduli padamu." Kesepian yang ia rasakan selama ini seolah terobati, tetapi pada saat yang sama, ketakutan yang samar mulai muncul di hatinya. Hubungan ini akan membawanya kemana? Desas-desus tentang hubungan yang tidak pantas antara Budi dan Anissa menyebar semakin cepat dari hari ke hari, terutama karena masa idah Anissa belum juga berakhir. Pasar di kampung itu selama beberapa hari menjadi riuh karena cerita mereka. Sambil menimbang sayuran, orang-orang berbisik. Anissa itu masih dalam masa berkabung, tapi si Budi sudah keluar masuk rumahnya seperti rumah sendiri. Aneh, kan? Iya, betul. Terlalu dekat dengan adik ipar itu harus hati-hati. Bisa gawat nanti. Tak lama kemudian, gunjingan itu sampai ke telinga Ibu Lastri. Ia yang sudah tidak menyukai menantunya sejak kematian Adi, menjadi murka saat mendengar desas-desus itu. Suatu malam, saat Budi baru saja hendak makan, Ibu Lastri menyemprotnya. "Budi, kamu itu sebenarnya mau apa? Kamu pikir ibu tidak dengar omongan orang? Biarkan Anissa itu tenang menjalani masa idahnya. Gara-gara kamu sering datang, seluruh kampung menunjuk-nunjuk keluarga kita, tahu tidak?" Budi mengangkat kepala dan berkata dengan tenang, "Aku hanya datang untuk melihat apa ibu dan Anissa butuh sesuatu. Ibu salah paham." "Salah paham apa?" Ibu Lastri membanting sendoknya ke meja. "Ibu ini yang melahirkanmu, apa ibu tidak tahu sifatmu? Satu kampung membicarakan kalian, apa kamu sanggup menanggungnya? Dia itu bukan siapa-siapamu, tidak ada hubungan darah. Dia masih muda, sebentar lagi juga akan menikah lagi. Jangan kamu ikut campur dan membuat malu keluarga." Anissa, yang duduk di sampingnya, pucat pasi. Ia buru-buru berdiri dan berkata dengan suara lirih, "Maafkan Anissa, Bu. Gara-gara Anissa, ibu jadi mendengar hal-hal yang tidak baik." Ibu Lastri mendongak dengan angkuh. "Kalau tahu, jaga sikapmu. Jangan sampai orang bilang, janda yang masa idahnya belum selesai sudah mencari sandaran baru." Anissa berlari ke kamarnya, membenamkan wajah di bantal dan terisak. Melihat itu, hati Budi dipenuhi rasa iba yang tak terhingga. Setelah makan, ia masuk ke kamar Anissa. Melihatnya masih menangis, ia berkata dengan lembut, "Jangan menyalahkan dirimu. Orang memang suka bicara. Selama kamu merasa benar, tidak ada yang perlu ditakuti." Anissa menggelengkan kepala, suaranya bergetar. "Tapi perkataan ibu benar, Mas. Kalau kita terlalu dekat seperti ini,
Dunia tidak akan tinggal diam. Aku takut sekali. Budi dengan lembut memegang bahunya yang kurus. Aku janji. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Dari luar, suara angin yang menyusup melalui celah pintu bercampur dengan bisikan tetangga, membuat suasana di dalam rumah semakin sesak. Hati Anissa bimbang. Di satu sisi, ia merasa berterima kasih dan hangat pada Budi, tetapi di sisi lain, hujatan yang datang seperti cambuk terasa begitu menyakitkan. Keesokan harinya, Ibu Lastri menemui Budi di halaman belakang dan berkata dengan tajam, "Kalau kamu masih menganggap ibu ini ibumu, hentikan hubunganmu dengan anak itu sekarang juga. Jangan membuat ibu malu di depan kerabat." Budi menghela napas. "Ibu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya kasihan padanya. Kalau kasihan, biarkan orang lain yang mengurusnya. Kalau kamu selangkah lebih dekat lagi dengannya, anggap saja hubungan kita sebagai ibu dan anak putus." Peringatan itu setajam pisau. Budi tahu, jika terus begini, ia tidak hanya akan berhadapan dengan opini publik, tetapi juga dengan penolakan keras dari ibunya sendiri. Anissa gelisah setiap malam. Teguran ibu mertuanya terus terngiang di kepalanya. Janda yang masa idahnya belum selesai sudah mencari sandaran baru. Rasa malu itu menekannya dengan berat. Namun pada saat yang sama, sebuah perasaan asing mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang tidak berani ia akui, getaran hati untuk kakak iparnya. Gunjingan itu tidak hanya menyebar di kampungnya, tetapi juga sampai ke desa kelahirannya di Jawa Tengah. Beberapa hari kemudian, ayahnya, Pak Karto, menelepon dengan suara marah. "Anissa, cepat pulang ke desa, ada yang mau Bapak bicarakan." Mendengar itu, jantung Anissa mencelos. Suara ayahnya terasa begitu berat, seolah menanggung ribuan batu. Ia sadar, kisah tentang dirinya dan Budi akhirnya sampai juga ke telinga keluarganya. Keesokan harinya, Anissa naik bus antar kota menuju kampung halamannya. Pemandangan sawah hijau yang membentang di kiri dan kanan jalan terasa akrab, tetapi kali ini langkahnya terasa begitu berat. Begitu masuk ke halaman rumah, ayahnya sudah menunggu dengan wajah memerah. "Apa kamu masih menganggap bapak dan ibumu ini ada?" bentaknya. Satu desa sudah heboh. Menantu yang suaminya baru meninggal, masa idah belum selesai, sudah main serong dengan kakak iparnya. "Kamu ini benar-benar mau mencoreng arang di muka keluarga." "Ya." Anissa langsung menangis dan bersimpuh di hadapan ayahnya. "Bapak, sumpah, Anissa tidak melakukan kesalahan apapun." Mas Budi hanya kasihan dan membantu Anissa. Anissa tidak pernah punya pikiran buruk seperti yang orang katakan. Ibunya mendekat dengan mata yang merah. "Tapi, Nduk, kamu tidak tahu betapa menakutkannya mulut orang. Sekalipun kamu bersih, orang hanya melihat kamu berjalan berdua dengan kakak iparmu. Itu saja sudah cukup untuk mereka menghina dan menunjuk-nunjuk." Anissa lelah sekali. "Bu," isaknya, "tidak ada tempat untuk bersandar." Ibu mertua membenci, kerabat mencibir. Kalau bukan karena Mas Budi, mungkin Anissa sudah hancur. Pak Karto memukul tiang rumah dengan kepalan tangannya. "Semakin didengar, semakin marah Bapak. Dia itu kakak iparmu. Meskipun Adi sudah meninggal, ikatan persaudaraan itu tetap ada. Kalau sampai kamu berbuat salah, seluruh desa ini akan menghina keluarga kita. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengangkat kepala?" Anissa mencengkeram ujung bajunya, tubuhnya gemetar. "Bapak," Anissa tidak berpikir sejauh itu. Yang Anissa tahu, satu-satunya orang yang tidak berpaling dari Anissa saat ini hanyalah Mas Budi. Perkataan itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Pak Karto berkata dengan menekankan setiap katanya, "Anissa, Bapak larang kamu bertemu dengan laki-laki itu lagi. Kalau kamu masih nekat, anggap saja hubunganmu dengan Bapak putus. Lebih baik Bapak dibilang tidak punya anak daripada seluruh desa menyebut putri Bapak sebagai perebut suami orang." Udara di dalam rumah terasa begitu menyesakkan. Anissa menunduk sambil terisak, sementara ibunya hanya bisa menyeka air mata dan memeluk putrinya sambil menghela napas. Malam itu, Anissa berbaring di ranjang kayunya, gelisah sepanjang malam. Suara kodok dari sawah di luar terdengar seperti sayatan di hatinya.
Di satu sisi, ada orang tuanya yang konservatif dan sangat menjaga nama baik. Di sisi lain, ada tatapan Budi, satu-satunya orang yang memahaminya. Keesokan paginya, Anissa diam-diam kembali ke Jakarta dengan bus. Sebelum berangkat, ibunya memegang erat tangannya dan berkata dengan suara tercekat, "Nduk, ibu tahu kamu lelah. Tapi seberat apapun hidup, nama baik harus dijaga. Manusia itu hidup karena omongan, dan mati juga karena omongan, jangan lupakan itu." Di dalam bus, Anissa membenamkan wajahnya dan menangis. Pemandangan sawah perlahan menjauh dari jendela, tetapi hatinya semakin kalut. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Dan meskipun ia berusaha menyangkalnya, ia sadar bahwa perasaan untuk kakak iparnya telah diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Setelah perjalanan yang penuh air mata, Anissa kembali ke Jakarta dan merasa dirinya semakin kecil di tengah lautan tekanan. Begitu masuk ke rumah, ia langsung berhadapan dengan tatapan sedingin es dari ibu mertuanya. Ibu Lastri hanya menatapnya tajam tanpa berkata apa-apa, lalu masuk ke kamarnya. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada omelan manapun. Saat makan malam, Anissa dengan hati-hati berkata, "Bu, makan malam sudah siap. Silakan dimakan sebelum dingin." Ibu Lastri hanya menjawab singkat, "Makanlah." Ibu tidak nafsu makan, lalu menutup pintu kamarnya. Anissa berdiri mematung di tempatnya. Di tangannya ada semangkuk nasi hangat, tetapi hatinya terasa beku. Budi, yang kebetulan datang hari itu, melihat pemandangan tersebut dan mengerutkan kening. Setelah selesai makan, ia menemui ibunya di halaman. "Bu, apa ibu harus sekasar itu pada Anissa hanya karena omongan orang? Dia masih muda, baru saja kehilangan suami. Kalau diperlakukan seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan?" Ibu Lastri melotot. "Kamu berani membelanya? Memangnya omongan orang itu salah? Dia itu adik iparmu. Jaga jarak. Jangan membuat ibu malu dan tidak bisa bertemu orang." "Aku tidak melakukan kesalahan apapun, Bu," kata Budi sabar. "Aku hanya kasihan padanya." "Kalau kasihan, biarkan saja. Sekali lagi kamu berhubungan dengannya, kamu bukan anakku lagi." Kata-kata itu sekeras batu. Budi terdiam dan melangkah pergi. Ia melihat dengan jelas bahwa jalan di hadapannya dan Anissa penuh dengan duri. Namun tatapan sedih Anissa terus menghantuinya, membuatnya tidak bisa berpaling. Malam itu, Anissa duduk di ambang pintu, menatap bulan sambil menangis dalam diam. Budi mendekat, duduk di sampingnya, dan menyodorkan sapu tangan. "Berhentilah menangis. Apapun kata orang, aku tidak akan meninggalkanmu." Anissa menoleh, suaranya tercekat. "Tapi aku merasa menjadi beban bagi semua orang. Di kampung, orang tuaku marah. Di sini, ibu membenciku. Aku tidak punya tempat." Budi meletakkan tangannya yang kokoh di bahu Anissa. Tatapannya tegas. "Kalau kamu merasa tidak punya tempat, anggaplah aku sebagai tempatmu bersandar. Biarpun seluruh dunia menghinamu, aku akan ada di sampingmu." Anissa terpaku. Hatinya yang penuh luka bergetar hebat. Ia tahu seharusnya tidak mendengar kata-kata seperti itu, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Dalam sekejap, di bawah sinar bulan, tatapan kakak iparnya terasa seperti satu-satunya tempat berlindung di dunia yang kejam ini. Gunjingan di kampung semakin menjadi-jadi. Hanya karena melihat mereka berdua kebetulan pergi ke pasar bersama, orang-orang sudah berbisik. Seorang ibu-ibu bahkan menyindir terang-terangan. "Tuh, kan, benar kataku, kakak ipar sama adik ipar kemana-mana selalu berduaan." "CK." Mendengar itu, jantung Anissa mencelos. Ia buru-buru menarik Budi untuk mencari jalan lain. Tetapi Budi tetap tenang. "Semakin kamu menghindar, semakin buruk anggapan orang. Biarkan saja. Suruh mereka urus hidup mereka sendiri." Malam harinya, berbaring di ranjang yang dingin, Anissa membenamkan wajahnya dan menangis. Di dalam hatinya, rasa bersalah dan ketakutan semakin besar, tetapi di sela-sela itu, perasaan asing juga mulai bersemi. Perasaan yang ia tahu berbahaya, tetapi tidak bisa ia hentikan. Hari itu adalah acara tahlilan hari ke-40 untuk Adi.
Semua kerabat dari pihak almarhum suaminya berkumpul. Seharusnya itu menjadi momen untuk mendoakan almarhum dan mempererat tali silaturahmi, tetapi tahun ini suasananya terasa sangat berat. Seluruh keluarga sudah riuh dengan gosip tentang Anissa dan Budi. Banyak yang berbisik-bisik terang-terangan di hadapannya. Anissa, yang mengenakan gamis hitam sederhana, sedang meletakkan piring berisi buah di meja sajian. Baru saja ia meletakkannya, ia mendengar suara budenya, istri dari paman, berbisik kepada orang di sebelahnya. Anak itu kelihatannya masih muda, tapi kelakuannya. Suami belum lama meninggal, masa idah belum selesai sudah dekat-dekat dengan kakak iparnya. Bikin malu keluarga saja. Orang di sebelahnya sengaja menyahut dengan suara keras. Iya, benar. Kalau aku jadi ibunya, sudah kukurung dia di rumah. Keluar juga hanya dapat cemoohan. Anissa membeku, wajahnya memanas karena malu. Ia menggigit bibir dan hendak berbalik, ketika tiba-tiba Pak De Broto, paman yang terkenal galak, angkat bicara dengan suara lantang. Hari ini kita semua kumpul. Jadi aku mau bicara satu hal. Cerita tentang Anissa dan Budi ini sudah diketahui satu kampung. Keluarga kita tidak bisa hidup menanggung malu seperti ini. Kalau kalian mau terus-terusan berbuat seperti itu, pergi dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah tunjukkan muka kalian lagi. Zekitika Zaizi rumah Henning. Semua mata tertuju pada Anissa. Tatapan mereka bercampur antara kasihan dan cemoohan. Anissa gemetar, matanya berkaca-kaca saat ia mencoba membuka mulut untuk membela diri. Tiba-tiba, Budi melangkah maju dan berkata dengan tegas. Pak De Broto, tolong jaga bicaranya. Anissa baru saja berkabung, dan kita semua tahu betapa menderitanya dia. Saya hanya membantunya, apa yang salah sampai harus dipermalukan seperti ini? Salah, semprot Pak De Broto. Satu dunia membicarakannya, dan kamu bilang tidak salah. Beberapa orang bahkan bilang kalian berdua sudah punya hubungan dari dulu, sampai-sampai Adi meninggal karena sakit hati. Tuduhan keji itu bagai pisau tajam yang menusuk jantung Anissa. Ia langsung menangis sejadi-jadinya, menutup wajahnya dan berlari keluar rumah. Budi, dengan amarah yang tertahan, mengepalkan tangannya dan menatap tajam Pak De Broto. Pak De, jangan bicara sembarangan. Adi itu adik kandung saya sangat menyayanginya. Bagaimana mungkin Pak De bisa bicara sekejam itu? Aku hanya mengatakan kenyataannya. Kalau kamu tidak mau mendengar gosip, jauhi perempuan itu, teriak Pak De Broto dengan mata melotot. Suasana menjadi tegang. Ibu Lastri mendengar semuanya, tetapi ia hanya menghela napas dan diam. Wajahnya tampak sangat lelah. Ia tidak membela putranya, tetapi juga tidak menghentikannya. Keheningan itulah yang membuat Anissa semakin sedih. Anissa berlari ke halaman, terduduk di bawah pohon mangga dan terisak. Budi menyusulnya dan menyodorkan sapu tangan. Sudah, jangan menangis. Biarpun mereka tidak mengerti, aku tahu, kamu tidak salah apa-apa. Anissa berkata dengan suara bergetar, tapi aku takut sekali Mas. Mereka bilang Mas Adi meninggal karena aku. Aku tidak sanggup mendengarnya. Budi menggenggam tangannya dengan lembut. Suaranya rendah dan hangat. Aku bersumpah, kebenaran suatu saat akan terungkap. Aku tidak akan membiarkan siapapun menuduhmu secara tidak adil. Kata-kata itu seperti api yang menghangatkan hatinya yang gemetar. Anissa mengangkat kepala dan menatap mata Budi yang tegas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ingin bersandar padanya. Namun ia segera menundukkan kepala lagi. Ia takut pada perasaan yang tumbuh di dalam hatinya itu sendiri. Sementara itu, di dalam rumah, Pak De Broto menyilangkan tangan dengan senyum misterius. Mungkin di balik kata-kata jahatnya, tersembunyi sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Setelah acara tahlilan itu, Anissa jatuh sakit. Ia pulang dengan tubuh gemetar karena rasa malu, hampir tak sadarkan diri. Semalaman ia menangis di bawah selimut hingga matanya bengkak dan suaranya serak. Tuduhan Pak De Broto terus berputar di kepalanya. Kalian berdua sudah punya hubungan dari dulu, sampai-sampai Adi meninggal karena sakit hati. Kata-kata itu seperti vonis yang mengurungnya dalam penderitaan tanpa akhir. Keesokan paginya, Budi datang membawa bubur hangat.
Ia mengetuk pintu pelan, tetapi tidak ada jawaban dari Anissa. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit, menampakkan wajahnya yang pucat. Melihatnya saja sudah membuat hati Budi sakit. "Sudah makan? Aku bawakan bubur." Anissa menggelengkan kepala, air matanya kembali mengalir. "Aku tidak mau makan apa-apa. Aku merasa sangat terhina, Mas. Orang-orang bilang Mas Adi meninggal karena aku tidak kuat." Budi meletakkan bubur di atas meja dan duduk di hadapannya. "Dengarkan aku," katanya dengan tenang. "Kata-kata jahat itu tidak benar. Adi itu adikku, dan aku paling tahu tentang dia. Jangan siksa dirimu dengan perkataan tak berdasar." Tenggorokan Anissa tercekat. Tapi ibu dan para kerabat semuanya diam. "Hanya Mas yang membelaku. Aku takut. Aku takut Mas juga akan ikut susah karenaku." Budi menggeleng pelan. "Aku tidak takut. Orang hidup dengan omongan, tapi aku hidup dengan hati nurani. Dan hati nuraniku berkata aku harus melindungimu." Hati Anissa bergetar hebat mendengar kata-kata tegas itu. Ia menundukkan kepala untuk menyembunyikan air matanya. Jika ia menatap lurus ke matanya, ia takut tidak bisa mengendalikan perasaannya yang meluap-luap. Selama beberapa hari berikutnya, Budi tetap datang seperti biasa. Tanpa banyak bicara, ia diam-diam membantu pekerjaan kecil. Mengganti bola lampu yang putus, membelikan obat untuk ibunya, memperbaiki pintu yang berderit. Setiap tindakan sederhana itu perlahan-lahan menenangkan hati Anissa. Namun pada saat yang sama, tatapan mengawasi dari para tetangga semakin tajam. Suatu sore, saat Budi mengantar Anissa ke pasar dengan motor tuanya, mereka berpapasan dengan dua orang ibu-ibu yang mereka kenal. Begitu melihat mereka, kedua ibu itu langsung berbisik dan sengaja mengeraskan suaranya. "Tuh, kan, benar kataku. Kakak ipar sama adik ipar itu seperti bayangan, kemana-mana selalu nempel. Benar-benar kehabisan kata-kata aku. Yang mati tanah kuburnya belum kering, yang hidup sudah." Wajah Anissa memerah padam. "Mas, kita pulang saja. Aku tidak punya muka lagi." Budi memegang setang motornya dengan erat dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak salah apa-apa, kenapa harus menghindar? Biarkan saja mereka bicara, mereka tidak akan menjalani hidup kita." Anissa menggigit bibir, air matanya menggenang. Ia berpikir, kalau bukan karena Budi, mungkin ia sudah lama hancur. Namun justru karena itulah hatinya semakin kalut. Apa aku terlalu bergantung padanya? Apa jangan-jangan, hatiku mulai goyah pada kakak iparku? Pikiran itu membuatnya terkejut dan buru-buru menggelengkan kepala. Namun semakin ia menyangkal, semakin jelas perasaan itu. Malam itu, Anissa duduk di depan meja abu suaminya, menyalakan sebatang dupa. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Mas Adi, maafkan aku. Aku tidak sengaja, tapi sepertinya aku sudah terlalu lemah. Aku takut hatiku mulai menyimpang dari jalan yang seharusnya." Asap dupa mengepul, lalu memudar seperti kegelisahan di dalam hati gadis muda itu. Dan di tengah konflik batin itulah, ikatan antara dirinya dan Budi menjadi semakin sulit untuk dilepaskan. Setelah acara tahlilan 40 hari, suasana di rumah kecil itu semakin dingin. Ibu Lastri hampir tidak pernah berbicara dengan Anissa. Setiap kali bertemu, ia hanya akan menatapnya dengan tatapan tidak suka. Setiap kali melihat Budi duduk satu meja dengan menantunya, ia akan mendorong piringnya, bangkit, dan masuk ke kamar. Hanya keheningan yang dingin yang tersisa. Suatu pagi, saat Anissa baru saja menyiapkan sarapan, Ibu Lastri keluar dan berkata dengan tajam, "Anissa, Ibu mau tanya jujur, sampai kapan kamu mau terus menumpang di rumah ini? Anakku sudah meninggal, dan masa idahmu bahkan belum selesai, tapi satu kampung sudah ribut karena kalian berdua. Ibu sudah tidak tahan lagi." Anissa ketakutan dan buru-buru menjawab, "Bu, saya tidak pernah berpikir untuk pergi. Saya masih menganggap ini rumah saya, tempat saya merawat kenangan suami saya." "Merawat kenangan apa?" potong Ibu Lastri dengan mata melotot. "Kamu juga masih muda, tidak mungkin akan menjanda seumur hidup. Gara-gara kamu terus menempel pada Budi, orang-orang menyebutmu perempuan tidak benar. Ibu sudah cukup menanggung malu.
Kalau kamu berani melangkah lebih jauh, ibu akan menyeretmu keluar dari rumah ini. Jangan salahkan ibu kalau ibu berbuat jahat. Anissa membeku di tempatnya. Kata-kata kejam itu mendorongnya ke tepi jurang. Air matanya tumpah. Bu, sumpah, saya tidak pernah punya pikiran buruk. Mas Budi hanya membantu karena tidak ada lagi tempat bagi saya untuk bersandar. Membantu? Cibir Ibu Lastri. Kalau membantu sekali dua kali, wajar. Tapi ini setiap hari datang, apa semua orang di kampung ini buta? Tepat pada saat itu, Budi yang baru masuk dari luar mendengar semua percakapan itu. Ia meletakkan barang bawaannya dan menatap ibunya lurus-lurus. Bu, apapun kata orang, aku dan Anissa tidak bersalah. Kalaupun ada yang salah, itu adalah kesalahanku karena tidak bisa melindungi adik iparku dari kata-kata kejam ini. Ibu Lastri memukul meja. Diam kamu. Kamu berani membelanya. Kalau begitu, pergilah hidup bersamanya. Jangan membuat ibu malu lagi. Anissa menangis sejadi-jadinya dan bersimpuh. Bu, jangan begitu. Kalau ibu mau, saya yang akan pergi. Saya tidak mau Mas Budi menjadi anak durhaka karena saya. Budi mendekat untuk membangunkannya, tetapi Anissa menepis tangannya sambil terus menangis. Pada saat itu, wajah gadis muda itu menunjukkan kelelahan yang sangat dalam. Malam itu, Anissa mengemasi beberapa helai pakaian ke dalam sebuah tas kecil dan duduk termenung di sampingnya. Sahabatnya, Rina, yang datang menjenguk, menghela napas melihat pemandangan itu. Kamu benar-benar mau pergi? Anissa mengangguk dengan mata merah. Kalau aku di sini, semua orang akan semakin susah. Ibu mertua membenciku. Dunia menunjuk-nunjuk, aku sudah tidak kuat lagi. Rina duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya erat. Tapi kalau kamu pergi, kamu mau bersandar pada siapa? Aku khawatir kamu terlalu lemah dan akan hancur lagi. Anissa menggigit bibir, suaranya tercekat. Lebih baik aku hancur di tempat lain. Aku tidak mau Mas Budi sampai memusuhi ibu dan kerabatnya hanya karena aku. Angin berdesir di bawah atap. Dan suara anjing menggonggong dari kejauhan membuat ruangan itu terasa semakin sepi. Di dalam hati Anissa, ketakutan, rasa bersalah, dan perasaan yang tak berani ia sebut namanya bercampur aduk. Ia tahu pergi adalah keputusan yang akan mengubah segalanya, tetapi jika ia tetap tinggal, ia tidak punya kekuatan lagi untuk menanggung kata-kata kejam. Subuh keesokan harinya, saat kampung itu masih diselimuti kabut tipis, Anissa keluar dari rumah itu sambil menyeret tas kecilnya. Tempat yang penuh kenangan, di atas meja, foto Adi dengan tatapan teduhnya seolah masih memandangnya. Dengan tangan gemetar, ia menangkupkan kedua tangannya. Mas Adi, maafkan aku. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk tinggal di sini. Tolong mengerti perasaanku yang lelah ini. Anissa menyewa sebuah kamar kos kecil di sebuah gang yang dalam, dengan atap genteng tua dan dinding yang kusam. Ruangan itu hanya cukup untuk satu tempat tidur dan sebuah meja kayu usang. Tidak ada ibu mertua atau kerabat yang mengawasi. Ia pikir ia akan merasa lega, tetapi nyatanya, kesepian yang lebih dalam justru menyelimutinya. Malam hari, ia berbaring mendengarkan suara tetesan air hujan dari celah atap, bantalnya sering basah oleh air mata. Suatu hari, saat pulang dari pasar, ia melihat sebuah bungkusan di depan pintu kamarnya. Di dalamnya ada sayuran segar, daging, dan sebungkus jamu. Ia terkejut, dan saat mengangkat kepala, matanya bertemu dengan Budi yang berdiri tidak jauh dari situ. Dengan wajah yang sedikit terbakar matahari, ia tersenyum tipis. Aku tahu kamu pindah ke sini, jadi aku bawakan sedikit barang. Pasti berat hidup sendirian. Anissa panik dan menundukkan kepala. Mas tidak boleh ke sini. Nanti orang-orang akan melihat dengan aneh lagi. Orang-orang sudah mengatakan semua yang ingin mereka katakan, jawab Budi tenang. Mendengar satu kalimat lagi tidak akan mengubah apa-apa. Aku hanya tidak ingin kamu kelaparan. Sejak hari itu, Budi sesekali mampir. Mengganti bola lampu yang mati, membawakan ikan asin dan beras. Anissa berulang kali mencoba menolaknya, tetapi hatinya luluh melihat ketulusannya. Suatu sore, saat listrik padam, mereka berdua duduk di beranda.
Sinar matahari senja menerpa wajah mereka. Mas tidak takut? Tanya Anissa pelan. Ibu dan orang tuaku semuanya menentang. Orang-orang bahkan menuduhku sebagai penyebab kematian Mas Adi. Budi menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tegas, yang aku takutkan hanya satu, kalau kamu hancur. Adi memang sudah pergi, tapi kamu masih hidup. Aku tidak bisa diam saja melihatmu didorong ke tepi jurang oleh kata-kata jahat. Mendengar itu, air mata Anissa tumpah. Ia tahu ia terlalu banyak bergantung padanya, dan justru karena ketergantungan itulah hatinya menjadi semakin kacau. Nasihat orang tuanya untuk menjaga nama baik agar bisa hidup dengan kepala tegak kembali terngiang. Namun, saat berhadapan dengan Budi, nasihat itu terasa semakin jauh. Gunjingan di luar masih belum berhenti. Orang-orang yang melihat Budi keluar masuk kamar kos Anissa berbisik. Tuh, kan, sudah kuduga, jangan-jangan kakak ipar sama adik ipar itu sudah kumpul kebo. Benar-benar kejadian yang belum pernah kudengar. Aib keluarga. Mendengar itu, Anissa tidak bisa tidur semalaman. Hatinya sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Keesokan paginya, ia berkata pada Budi dengan suara tercekat, jangan datang ke sini lagi, Mas, aku tidak mau Mas ikut dihina karenaku. Budi terdiam cukup lama, lalu menjawab perlahan. Aku tidak peduli omongan orang. Tapi kalau kamu benar-benar ingin aku pergi, katakan padaku kalau kamu tidak membutuhkanku lagi. Anissa membeku. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk dadanya. Ia tidak bisa menjawab, hanya menundukkan kepala saat air mata mengalir di pipinya. Dalam keheningan itu, keduanya sadar bahwa jarak di antara mereka kini hanya setipis benang. Benang yang bisa putus kapan saja jika dilepaskan, tetapi juga bisa mengikat lebih kuat jika salah satu dari mereka melewati batas. Suatu sore yang terik, saat Anissa pulang dari pasar, ia menemukan pintu kamar kosnya terbuka lebar. Ia terkejut dan berlari masuk. Kunci pintunya rusak, dan pakaian di dalamnya berantakan. Laci kecilnya terbuka, dan sedikit uang receh yang ia simpan pun hilang. Kaki Anissa lemas. Ia terduduk di tengah barang-barangnya yang berantakan. Tepat pada saat itu, Budi yang kebetulan lewat mendengar suara tangisan dan segera masuk. Melihat pemandangan itu, ia langsung membangunkan Anissa dan berkata dengan tegas, tenang, ini hanya maling biasa. Aku di sini, jangan takut. Anissa gemetar sambil memegang erat tangannya, air matanya mengalir tanpa henti. Aku lelah sekali Mas. Suami meninggal, ibu mertua berpaling, orang tua memarahi, dan sekarang tempat tinggalku pun tidak aman. Budi memeluk bahunya, suaranya penuh dengan rasa iba. Aku tahu semua ini tidak adil. Tapi mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya bersamamu. Kamu tidak sendirian lagi. Pada saat itu, Anissa membenamkan wajahnya di dada Budi, dan menangis sesedih-sedihnya, tangisan yang belum pernah ia keluarkan sebelumnya. Kehangatan dari Budi membuatnya merasa aman. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak Adi pergi. Jantungnya berdebar kencang, dan ia sadar ia telah melewati batas yang berbahaya. Malam itu, Budi membantunya merapikan kembali kamarnya. Mereka berdua duduk berdampingan di ranjang kayu. Cahaya lampu kuning yang redup menerpa butiran keringat di dahinya. Anissa ingin mengucapkan terima kasih, tetapi tenggorokannya tercekat. Sebagai gantinya, ia berhasil membuka mulut. Mas, kalau bukan karena Mas, mungkin aku sudah tidak sanggup hidup. Budi menoleh, dan di matanya ada perasaan yang sulit disembunyikan. Jangan berkata begitu. Aku membantumu bukan hanya karena tanggung jawab. Aku tulus menyayangimu, Anissa. Kata-kata yang tiba-tiba itu membuat Anissa membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara rintik hujan yang mengetuk atap seng. Dengan terbata-bata, ia berkata, jangan. Jangan bilang begitu. Orang-orang akan menertawakan dan mengutuk kita. Budi menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tegas, aku tidak peduli. Yang aku tahu, sejak hari Adi meninggal, aku tidak bisa mengabaikan penderitaanmu. Aku ingin melindungimu seumur hidupku. Anissa gemetar, air matanya kembali mengalir. Ia memalingkan wajah,
Tetapi tangan Budi dengan lembut menggenggam tangannya. Pada saat itu, ia merasakan dengan jelas kehangatan yang menjalar dari tangannya yang kokoh, sangat berbeda dari perlakuan dingin yang ia terima dari dunia. Di dalam hatinya, ia berteriak, ini salah. Tapi kenapa rasanya begitu damai? Malam itu, setelah Budi pulang, Anissa duduk termenung untuk waktu yang lama. Ia menyentuh tangannya sendiri, yang masih terasa hangat. Setiap kata yang diucapkan Budi bergema di kepalanya seperti lonceng. Aku tulus menyayangimu. Di luar, gunjingan telah menjadi api yang tak terkendali. Namun, di dalam kamar kecil itu, sebuah perasaan terlarang telah resmi berakar. Dan sejak saat itu, Anissa sadar bahwa dalam hidupnya, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Gunjingan tentang hubungan terlarang Anissa dan Budi semakin menjadi-jadi. Pemandangan mereka pergi ke pasar bersama, Budi yang keluar masuk kamar kosnya, hingga saat ia membantu merapikan kamar Anissa sampai larut malam. Setelah kejadian kemalingan semuanya menjadi topik hangat dalam sekejap. Suatu sore yang terik, saat Anissa sedang menjemur pakaian di halaman depan kamar kosnya, tiba-tiba Ibu Lastri dan beberapa kerabat muncul. Di barisan paling depan, Pak De Broto berdiri dengan wajah sangar. Lihat ini semua, katanya dengan nada sinis. Suami meninggal belum genap masa idahnya, sudah tinggal sendiri dan membiarkan kakak iparnya keluar masuk setiap hari. Pantas saja satu kampung menghina keluarga kita. Anissa panik dan tergopoh-gopoh mengumpulkan jemurannya. Jangan salah paham, katanya dengan suara bergetar. Saya dan Mas Budi benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Potong Ibu Lastri dengan tatapan dingin. Lalu apa yang dilihat semua orang di kampung ini? Kamu pikir ibu ini buta? Kesabaran ibu sudah habis. Hari ini ibu tegaskan, putuskan hubunganmu dengan Budi, atau jangan pernah mengaku sebagai menantu keluarga kami lagi. Anissa langsung menangis dan bersimpuh. Bu, saya benar-benar tidak melakukan kesalahan. Saya hanya terlalu kesepian dan lelah, dan Mas Budi membantu karena kasihan. Kasihan? Cibir Pak De Broto dengan tajam. Siapa yang percaya omongan itu? Yang mati tanah kuburnya belum kering, kalian berdua sudah diam-diam bertemu. Bikin malu keluarga saja. Tepat pada saat itu, Budi yang baru datang dari luar mendengar semua perkataan itu. Ia melangkah maju, berdiri di depan Anissa, dan berkata dengan tegas, cukup, jangan menghina Anissa lagi. Saya dan Anissa tidak bersalah. Kalaupun ada yang salah, itu adalah kesalahan saya, karena tidak bisa melindunginya dari kata-kata kejam ini. Ibu Lastri murka. Kamu berani membelanya. Budi, apa kamu masih menganggap ibu ini ibumu? Sudah ibu bilang, jangan pernah berhubungan sedikit pun dengannya. Budi mengepalkan tangannya, matanya memerah. Aku tidak mau bertengkar dengan ibu, tapi coba ibu pikir. Setelah Adi meninggal, siapa di antara kerabat kita yang tulus mengkhawatirkan Anissa? Semuanya hanya sibuk menghina dan menunjuk-nunjuk. Aku tidak bisa berpaling darinya. Anissa menarik ujung baju Budi sambil terisak. Mas, sudah, Mas. Nanti ibu semakin marah. Aku tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Tetapi Budi tetap teguh. Tidak, Anissa, kamu tidak perlu menahannya. Jika ibu dan semua orang menganggap kita salah, aku akan menerima semuanya. Tapi aku tidak akan meninggalkan Anissa. Halaman kos yang sempit itu seketika menjadi hening. Ibu Lastri terhuyung seolah disiram air dingin. Kamu sudah gila, Budi, katanya dengan suara bergetar. Apa kamu benar-benar mau menikahinya? Kamu mau menjadi bahan tertawaan seumur hidup? Budi mengangkat kepala dan berkata dengan menekankan setiap katanya, jika itu satu-satunya cara untuk melindunginya, maka aku akan melakukannya. Mendengar itu, Anissa serasa disambar petir. Ia tidak pernah bermimpi Budi akan mengatakan hal seperti itu di depan ibu dan kerabatnya. Perasaan takut dan haru bercampur aduk. Ia menangis dalam diam. Ia tahu deklarasi ini akan membawa badai yang lebih besar, tetapi pada saat yang sama, secercah harapan samar bersinar di hatinya. Mungkin di tengah badai ini, akan ada satu orang yang menggenggam tangannya sampai akhir. Hanya dalam semalam, deklarasi Budi menyebar ke seluruh kampung.
Tak ada lagi yang membicarakan harga beras atau sembako. Semua percakapan hanya berpusat pada satu hal. Berita mengejutkan bahwa seorang kakak ipar akan menikahi janda adiknya yang masa idahnya baru saja selesai. Warung kopi di ujung gang riuh dengan bisikan. Ya Allah, si Budi itu sudah tidak waras. Mana ada ceritanya menikahi bekas istri adiknya sendiri. Perempuan itu juga bukan perempuan baik-baik. Pasti sudah ada apa-apa dari dulu. Kalau tidak, mana mungkin secepat itu. Kekek, anak muda zaman sekarang sudah tidak punya adab dan moral. Berita itu juga sampai ke desa kelahiran Anissa. Ayahnya, Pak Karto, hampir jatuh sakit karena marah mendengar omongan tetangga. Ia memukul-mukul meja. Bagaimana bisa seorang anak mencoreng-arang di muka orang tuanya sendiri? Bagaimana aku bisa bertemu orang-orang di kampung ini? Ibunya hanya bisa menangis di sampingnya. Pak, mungkin dia terlalu lelah. Dia tidak punya tempat bersandar, makanya begitu. Lelah bukan berarti boleh melanggar aturan. Bentak Pak Karto, kalau dia benar-benar menikah dengan laki-laki itu, sejak hari itu dia bukan anakku lagi. Sementara itu, di Jakarta, Ibu Lastri terus-menerus dihina oleh kerabat dan tetangga. Saat pergi ke pasar, semua orang berbisik di belakangnya. Itu loh, ibunya Budi. Anaknya mau kawin sama adik iparnya. Benar-benar bikin malu. Duka karena kehilangan seorang putra ditambah dengan rasa malu yang harus ditanggung membuat wajah Ibu Lastri semakin pucat. Begitu pulang, ia langsung menyemprot Budi. Gara-gara kamu, ibu tidak berani keluar rumah. Setiap hari orang-orang seperti meludahi muka ibu. Apa kamu ini masih anakku? Budi terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Ibu, aku tahu ibu lelah. Tapi coba pikirkan, seandainya Adi masih hidup, apa dia rela istrinya menderita seperti ini? Aku mencintai Anissa, dan aku tidak merasa itu adalah sebuah dosa. Bukan dosa katamu, kalau kamu menikahinya, hubungan kita putus hari itu juga. Teriak Ibu Lastri, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Anissa duduk diam di sudut, mendengarkan percakapan setajam pisau itu. Ia tidak berani angkat bicara karena tahu itu hanya akan memperburuk hubungan ibu dan anak. Hatinya sakit serasa diiris-iris. Apa benar aku yang membuat semua ini menjadi begini? Sore itu, Rina datang dan duduk di samping Anissa. Anissa, aku sudah dengar semuanya, bisiknya. Apa kamu yakin mau menempuh jalan ini? Seluruh dunia menentangmu. Kamu mungkin harus menanggung beban ini seumur hidup. Anissa membenamkan wajahnya dan berkata dengan suara tercekat, aku tidak tahu, Rin, aku sangat lelah. Tapi hanya di samping Mas Budi, aku merasa tidak sendirian. Hanya saja, rasanya seluruh dunia memusuhiku. Rina menatap sahabatnya dengan kasihan dan menghela napas. Ia juga tidak tahu harus memberi nasihat apa. Ia hanya bisa menggenggam erat tangan Anissa, berharap bisa membagikan sedikit kekuatan. Saat malam semakin larut, kota terasa lebih bising dari biasanya. Suara kendaraan di jalanan tetap sama, tetapi di dalam kamar kos yang kecil, Anissa duduk di dekat jendela, menatap kejauhan. Di luar sana, seluruh dunia sedang mendidih karena kisahnya. Dan di dalam hatinya, ketakutan dan cinta terlarang saling berkelindan, mendorongnya ke sebuah persimpangan jalan yang belum bernama. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang, Budi mengambil sebuah keputusan yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Suatu malam, di kamar kos yang sempit itu, ia duduk berhadapan dengan Anissa dan berkata dengan suara rendah namun tegas, aku sudah memikirkannya dalam-dalam. Kalau kita terus bersembunyi seperti ini, dunia akan selamanya menghina kita. Hanya ada satu cara. Kita menikah secara resmi dan terang-terangan. Anissa terkejut, wajahnya pucat pasi. Mas sudah gila? Kalau kita menikah, semua orang di kampung ini akan meludahi wajah kita. Budi menggenggam tangannya erat. Matanya menyala-nyala, mereka sudah melakukannya. Apa kamu sanggup menahannya lebih lama lagi? Kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan karena mulut orang. Kalau kita menikah, setidaknya kamu akan menjadi istriku yang sah. Kamu tidak perlu lagi direndahkan. Anissa gemetar, air matanya menggenang. Tapi,
Ibu dan orang tuaku tidak akan pernah merestuinya.